Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Sadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah, dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat jamaah dari Purbalingga. Tepuk tangan dulu dong, masya Allah, yang udah mampir ke studio. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Sebelum mulai tema kita hari ini, saya mau tanya dulu sama jamaah. Pernah nggak doanya nggak dikabulin sama Allah? Pernah apa sering? Ngaku aja bu, jangan malu-malu. Nggak apa-apa bu, pak, ya Allah. Terus kalau nggak dikabulin protes nggak? Enggak, pengennya protes. Kenapa kok Allah kayaknya ngejauhin aku ya? Doa-doaku kok gak dikabulin sama Allah, kenapa ya? Kadang-kadang jadi pertanyaan sama kita, ngelihat orang kok lebih sukses, jangan-jangan Allah lebih deket sama dia daripada sama saya. Nah, hari ini kita bahas ya, temanya luar biasa. Temanya apa sih? Temanya adalah kenapa kita sering ngerasa jauh dari Allah. Nah ini, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang cinta anak perempuan adalah ayahanda tercinta. Masya Allah, ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti segala sesuatu dari Allah akan kembali ke Allah ya Bu ya. Betul. Apalagi kalau seandainya pernah ngerasain, pasti ibu-ibu, saya yakin bapak-bapak yang di sini kehilangan orang yang dicintai pernah pasti ya. Orang tua Masya Allah sedihnya minta ampun, tapi nggak semua orang yang responnya baik. Kadang-kadang kalau ada orang juga yang responnya ditinggalin orang yang disayangnya, justru malah jadi ngerasa waduh makin jauh sama Allah. Kenapa Allah ambil dia? Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus ngambil anakku? Kenapa harus ngambil istriku? Kenapa harus ngambil suamiku? Kenapa harus ngambil orang tuaku? Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini banyak nih. Yang kadang-kadang Allah ini kasih ujian ya, kehilangan orang disayang. Kita nggak sadar akhirnya lama-lama meninggalkan Allah, mohon maaf sampai ada yang menghujat Allah. Nah ini apa yang harus dilakukan Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Tabe, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 11 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Reaksi seseorang menerima kejadian dalam hidupnya itu berbeda-beda, tergantung tingkat keimanan, tergantung tingkat pendidikan, tergantung tingkat daripada psikologi daripada seseorang tersebut. Sehingga orang-orang beriman mesti di dalam Al-Quran telah Allah nyatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiadalah sebuah kejadian itu menimpa kecuali Allah telah mengizinkannya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Yang bisa tenang perasaannya itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Kalau nggak ada iman mesti menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata psikologi, orang yang suka menyalahkan takdir itu memang karena dia tidak mau menyalahkan dirinya.
Jadi dia tidak mau introspeksi diri. Jadi yang disalahkan adalah Allah. Ya Allah, kenapa bisnisku hancur? Kenapa? Dia tidak mau, sebenarnya dia tahu dirinya salah. Ah, ini gara-gara saya kemarin teledor terlalu besar pasak daripada tiang. Saya terlalu boros, saya terlalu ini. Akhirnya dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Subhanallah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang beriman itu tidak akan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut sampai menghujat Allah. Kenapa? Karena dia yakin kalau saya bersabar mesti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mampu ridha, mesti Allah akan menuntun hati saya. Indahnya ayat ini, Allah tidak mengatakan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan menuntun orangnya. Tidak. Allah katakan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan menuntun hatinya. Yang sedih itu yang mana, Bu? Air mata atau hati? Hati. Air mata itu cuma ekspresinya aja. Yang bersedih sebenarnya hati. Tapi kalau Allah sudah tuntun hatinya, maka subhanallah, disinilah ada keyakinan bahwa ini mah dunia mah sementara, nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi segala sesuatu yang udah tidak ada atau mungkin terjadi itu udah takdirnya Allah. Betul. Dan itu pasti udah dapat izin dari Allah gitu. Jadi kita nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh macam-macam ya. Dan harus itu terima. manusiawi sekali kalau reaksinya marah, sedih segala macam. Tapi tolong dijaga lisannya, Masya jangan Allah. sampai menghujat Allah. Terima kasih banyak Ustaz Siap. Syam. Jazakallah khair. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Jamaah. Nah tadi nih di awal saya udah bilang sama ibu-ibu bapak-bapak yang ada di studio dan di rumah juga ya. Kalau misalnya kadang-kadang berdoa sama Allah, lagi minta hajatnya banyak yang dikabulin apa yang enggak? Enggak katanya dia. Ini Masya Allah, Alhamdulillah. Kenapa Allah nggak ngabulin semua hajatnya bapak ibu yang di rumah juga? Alasannya apa? Kenapa kau nggak dikabulin aja sama Allah? Coba kita tanya guru kita yang berikutnya, Habib Usman. Silakan Habib, tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhol Habib. Ya akhir, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Yang alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Amin. guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Banyak di antara kita yang mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala karena merasa doanya nggak dikabulkan. Kenapa? Allah nggak memberikan atau tidak mengabulkan doanya seorang hamba. Dikasih belum tentu disayang. Disayang belum tentu dikasih. Seringkali saya jelaskan di mimbar Islam itu indah. Bahwasanya ada hamba yang dia memiliki seorang anak. Anaknya dia sayang, dia cintain. Dia mau berenang tapi umurnya 1,5 tahun atau 2 tahun gak bisa berenang. Dalamnya 3 meter. Ibunya pun gak bisa berenang. Karena ibunya sayang sama anaknya gak dikasih dia berenang. Karena sayang. Akhirnya gak dikasih. Disayang tapi gak dikasih. Ketika Allah sayang sama hamba tersebut dijaga oleh Allah. Ketika Allah gak sayang sama hamba tersebut dibiarkan oleh Allah. Dia mau korupsi, dia mau maling, dia mau nyolong, dia mau ngambil yang bukan haknya. Bahkan lebih hancur lagi hidupnya. Dibiarkan. Ada orang yang mengatakan, saya malas baca Quran. Boleh jadi, bukan dia yang gak mau, tapi Al-Quran yang gak mau dibaca oleh dia. Ada orang yang gak mau sholat. Bukan dia yang gak mau sholat, tapi Allah gak pengen dia tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hamba ini jauh dari Allah. Oleh karena itu, dekatkan diri kepada Allah. Man ahabba liga Allahi ahaballahu liga'ahu. Wa man kariha liga Allahi karihallahu liga'ahu. Siapa orang yang cinta kepada Allah, dia senang dengan berjumpa dengan Allah, maka Allah senang dengan berjumpa dengannya. Siapa orang yang dia tidak senang berjumpa dengan Allah, gak mau sholat, gak mau ibadah, Allah pun jauh daripada hamba tersebut. Jadi dekatkan diri kepada Allah, Allah akan sayang sama dia. Dekatkan diri kepada Allah, Allah akan cinta kepada dia. Tapi ketika dia jauh dari Allah, Allah pun akan jauh daripadanya. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu.
dia tidak mau dekat sama Allah, nggak akan dijaga sama Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Tuh ya Bu ya. Kita yang butuh Allah ya Bu ya. Pak ya. Bener ya Pak? Bukan Allah yang butuh kita. Ih siapa lu kata Allah gitu ya kan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Kenapa kita sering ngerasa jauh dari Allah. Yang di rumah jangan pindah channel ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Iya.